Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 2030502093 kelas 2052C dengan mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Dr. Haji Endra Wijaya SAG MPD, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang. Di sini ada tema pokok yaitu forgiveness therapy yang membahas 3 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar forgiveness therapy. 2, unsur-unsur forgiveness terapi yang mencakup munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapis. Yang ketiga, teknik dan prosedur. Baik, yang pertama, konsep dasar forgiveness therapy. Forgiveness therapy atau terapi memaafkan merupakan sebuah intervensi yang dapat membantu seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti, serta menurunkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti. Memaafkan adalah proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan dendam yang disebabkan oleh pelaku. Memaafkan adalah state of mind yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu. Memaafkan adalah pengalaman perpindahan dari suatu momen ke momen lain. Memaafkan tidak hanya mengenyahkan energi negatif, tapi juga menggerakkan keperasaan positif. Yang kedua, unsur-unsur forgiveness therapy yang mencakup munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapis. Munculnya gangguan, seseorang menyimpan benci atau dendam kepada seseorang, maka pikiran bawah sadarnya akan bereaksi dan memunculkan berbagai simptom, misal depresi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa simptom ini justru merupakan alarm bahwa ada ketidakselarasan dalam diri yang bersangkutan. Tujuan terapi forgiveness terapi antara lain, memaafkan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Memaafkan hanya dilakukan secara batin, tidak perlu memberitahukan. Memaafkan bukan berarti menyukai pihak yang pernah berbuat salah. Memaafkan bukan berarti mengizinkan peristiwa tersebut terjadi kembali. Biasanya, setelah klien dijelaskan secara lengkap tentang hal di atas, maka klien bersedia menjalani forgiveness terapi. Hipnoterapi tidak diperkenankan untuk melakukan forgiveness terapi tanpa persetujuan dari klien terlebih dahulu, karena tidak akan efektif. Peran terapis. Secara sederhana, langkah forgiveness terapi ada 3 bagian, yaitu meminta maaf kepada orang lain, memberikan maaf kepada orang lain, meminta dan memberikan maaf ke diri sendiri. Biasanya dalam proses forgiveness terapi ini, klien akan menangis dan ini merupakan hal yang wajar. Forgiveness terapi dapat dirangkai dengan teknik terapeutik lainnya. Ada kasus tertentu di mana walaupun klien sudah sepakat dan telah memahami tentang maksud dan tujuan dari forgiveness terapi, akan tetapi dalam keadaan hipnotik, klien ini tetap tidak mau memaafkan orang lain. Hal ini biasanya dikarenakan dendam tersebut benar-benar telah mendarah daging. Jika terjadi kasus semacam ini, maka lebih baik pergunakan teknik lain, misalkan teknik yang dapat membawa klien ke kondisi meditatif agar terjadi proses auto-reframing. Yang ketiga, teknik prosedur. Hal yang paling penting dalam memaafkan adalah melepaskan emosi negatif. 1. Pilihlah untuk selalu menjadi pelaku, bukan korban. Mulailah untuk mengubah cara pandang pada saat peristiwa terjadi. Anda adalah pelaku dan karenanya Anda memiliki pilihan bebas untuk menentukan tindakan yang akan membuat pikiran, perasaan, dan tindakan Anda nyaman. Yang kedua, belajarlah untuk bersikap asertif. Belajar mengungkapkan perasaan Anda kepada si pelaku. Anda merasa tidak nyaman dan Anda berupaya menyampaikan dengan cara-cara yang dapat diterima pelaku dan tetap menghargai pelaku. 3. Merasakan emosi negatif, mengalirkan dan membuangnya. 4. Latihan dilakukan berpasangan antara A dan B. A menjadi terapis dan B sebagai klien, lalu bergantian.
5. Terapis memandu klien untuk merasakan peristiwa yang menyenangkan dan memperbesar perasaan tersebut. 6. Terapis memandu klien untuk merasakan peristiwa yang tidak menyenangkan namun dengan perasaan yang menyenangkan. 7. Ego state therapy atau empty care technique. 8. Memanfaatkan peristiwa sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.